Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Math Class. Perkenalkan, nama saya Rasyad dan saya merupakan salah satu pemateri dari channel ini. Oke, pada hari ini saya akan membahas salah satu materi yang terdapat di pembelajaran matematika. Oke, untuk topik yang akan saya bahas yaitu permutasi. Permutasi itu memiliki 5 aturan. Untuk aturan pertama terdapat aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan merupakan suatu kejadian yang saling lepas, yang dimana kejadian ini itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Aturan penjumlahan memiliki rumus C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah sampai C ke N. Jadi untuk C itu adalah cara ke. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal ini ya. Joni ingin pergi ke DPL untuk mengikuti acara Desa Anis hari ini. Joni memiliki 2 mobil, 3 sepeda motor, dan 4 bus. Berapakah banyak cara Joni menuju acara Desa Anis dengan seluruh kendaraan yang dimilikinya? Nah, jadi pada kejadian ini, itu kan Joni tidak mungkin memakai seluruh kendaraan yang dimilikinya. Dia itu otomatis harus memilih satu kendaraan yang akan dia pakai untuk pergi ke DPL. Jadi untuk menjawabnya yaitu 2 mobil ditambah 3 sepeda motor ditambah 4 bus yang berjumlah 9. Jadi terdapat 9 cara untuk Joni menuju ke acara Desa Anis dengan seluruh kendaraan yang dimilikinya. Lanjut ke aturan berikutnya yaitu aturan perkalian. Aturan perkalian adalah aturan yang berkebalikan ya dengan aturan penjumlahan. Jadi kalau aturan penjumlahan itu kan kejadiannya saling lepas. Nah, untuk aturan perkalian itu kejadiannya itu tidak saling lepas, alias kejadian itu harus dilakukan secara bersamaan. Rumusnya ini memiliki rumus yang sama dengan aturan perjumlahan, tetapi bedanya ini dikali saja gitu. Jadi untuk contoh soalnya, Lana ingin mendatangi suatu pesta ulang tahun di New York. Untuk ke sana dia memiliki 3 aksesoris, 5 gaun, dan 2 sepatu. Nah, pakaian sepatu, gaun, dan aksesoris ini kan tidak mungkin dipakai semuanya. Dia harus memilih satu-satu dari pilihan itu kan. Nah, jadi berapa banyak cara Lana mengenakan set dress dengan seluruh aksesoris, gaun, dan sepatu yang dimilikinya? Nah, jadi tinggal dikali saja. 3 aksesoris dikali 5 gaun dikali 2 sepatu yang berjumlah 30. Jadi terdapat 30 cara untuk Lana menggunakan set dress dengan seluruh aksesoris, gaun, dan sepatu yang dimilikinya. Lanjut ke aturan berikutnya yaitu aturan filling slot. Filling slot merupakan suatu kejadian di mana terdapat peserta atau banyak cara sebagai pengisi apa yang diminta oleh A dan berapa banyak apa yang diminta oleh B, tetapi B itu tidak lebih dari A. Permutasi itu memiliki rumus APB yaitu A faktorial dibagi A min B faktorial. Untuk contoh soalnya sendiri yaitu di kelas A sedang diadakan pemilihan 4 pengurus kelas inti yang terdiri dari ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Di kelas A memiliki 9 murid. Berapa banyak susunan pengurus kelas inti yang mungkin? Nah, jadi untuk menjawabnya yaitu 9P4. Kenapa 9? Karena dari kelas A ini total muridnya yaitu 9. Nah, 4-nya ini karena dari 9 itu diambil 4. Nah, jadi 9 faktorial dibagi 9 kurangi 4 faktorial. Yang dimana 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kenapa berhenti di angka 5 faktorial? Karena bawahnya juga 5 faktorial. Jadi kita bisa coret-coret gitu ya. Kan 9 kurangi 4 sama dengan 5 faktorial. Jadi kita coret-coret hasilnya 3024. Kemudian jika Anda sekalian merasa cara itu agak susah, kita bisa mencoba aturan filling slot. Jadi untuk cara pertamanya kita itu harus mendeteksi atau mengidentifikasi soal yang tersedia ya. Jadi kan ini diambil 4 pengurus inti. Jadi kita buat slotnya dulu ini, garis di bawah sini. 1 2 3 4 slot ya. Nah, karena total di kelas A itu memiliki 9 murid. Jadi untuk slot pertama kita ambil 9. Terus slot kedua
kita ambil 8. Kenapa? Bukan kita ambil 8 ya, maksudnya pilihan yang tersedia itu 8. Karena kan dari setiap slot kita ambil satu anak untuk menjadi pengurus kelas inti gitu. Jadi dari 9 ke 8 ke 7 ke 6. Jadi semakin ke kanan semakin berkurang karena untuk slot pertama kan kita ambil satu, untuk slot kedua kita ambil satu lagi, dan seterusnya. Kemudian dari sini kita tinggal kali saja, 9 kali 8 kali 7 kali 6 sama dengan 3024. Jadi banyak susunan pengurus kelas inti yang mungkin, yaitu sebanyak 3024. Untuk aturan keempat, yaitu terdapat aturan siklis. Aturan siklis itu merupakan aturan yang cukup simpel karena dari n unsur yang disusun secara melingkar, kita tinggal kurangi dengan 1 lalu di faktorial. Jadi contohnya, akan diadakan rapat OSIS pengurus inti. Hanya ada 8 pengurus inti yang ikut dan akan duduk secara melingkar pada 8 kursi yang telah disediakan. Berapa banyak cara mereka untuk duduk di kursi tersebut? Jadi N ini adalah 8 ya. Jadi dengan rumus siklis kita tinggal mengurangi 8 ini dengan angka 1. Jadi 8 kurangi 1 faktorial sama dengan 5040. Jadi banyak cara mereka untuk duduk di kursi tersebut, sebanyak 5040 cara. Untuk aturan terakhir, yaitu unsur sama. Banyaknya permutasi n unsur yang tersedia, di mana terdapat n1, n2, n3 sampai nk. K ini melambangkan n keberapa, unsur keberapa gitu. Jadi unsur yang sama, maka banyaknya permutasi yang terjadi adalah P sama dengan n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali n3 faktorial sampai n ke k faktorial. Jadi gampangnya kita bisa menyimpulkan jumlah keseluruhan faktorial dibagi unsur sama faktorial. Jadi maksud dari rumus ini yaitu kita coba terapkan di contoh soal ini. Terdapat huruf malam. Berapa banyak kata yang bisa dibentuk dari huruf tersebut? Nah, tadi kan saya membahas jumlah keseluruhan faktorial dibagi unsur sama faktorial. Nah, jadi jumlah keseluruhan itu maksudnya jumlah kata yang terdapat di kata malam ini. Nah, malam kan memiliki 5 suku kata, berarti 5 faktorial dibagi unsur sama. Nah, unsur sama itu apa sih? Nah, dari kata malam itu kan kita memilih ada 2M ya. Berarti kan unsur samanya ada 2. Berarti 2 faktorial dikali 2 faktorial lagi. Nah, kenapa 2 faktorial? Karena A-nya ini ada 2 gitu. Kita tinggal hitung dan hasilnya 30. Jadi banyak kata yang bisa dibentuk dari huruf tersebut sebanyak 30 kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.